Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah serta seputar informasi pertanian tentunya. Ya, beberapa bulan yang lalu saya pernah mencoba membuat PSB. Tentunya dengan bahan-bahan yang sesuai referensi yang saya dapatkan. Ya, di situ ada telur, kemudian ada micin, ada terasi dan sebagainya. Ya, dan hasilnya waktu itu adalah gagal. Ya, saya tidak tahu mengapa PSB yang saya buat ketika itu gagal atau tidak jadi, alias warnanya tidak bisa berubah menjadi kemerahan atau apa ya, warnanya itu khas PSB ya, merah keunguan, hampir ungu gitu ya. Baik pemirsa, kita lupakan kegagalannya. Sekarang saya ingin mengajak pemirsa untuk mencoba lagi membuat PSB, tetapi dengan bahan yang berbeda. Ya, bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat PSB kali ini? Tetap ikuti videonya sampai selesai supaya informasi yang pemirsa dapatkan tidak separuh-separuh atau tidak setengah-setengah. Oke? Baik pemirsa, seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa kali ini kita akan membuat PSB atau fotosintetik bakteria dengan menggunakan bahan yang agak berbeda dari yang dulu pernah kita gunakan untuk membuatnya. Ya, kalau dulu kita menggunakan telur, hari ini kita tidak menggunakan telur. Dulu kita menggunakan micin ya, dan hari ini kita tidak akan menggunakan micin. Nah, kali ini kita akan membuat PSB-nya tanpa bau busuk. Pemirsa, apa saja bahan yang harus disiapkan untuk praktek kali ini adalah ini dia bahannya ya. Ya, bahan yang pertama yang akan kita gunakan kali ini adalah ini dia. Ya, ini adalah toge ya, toge. Ya, kebetulan toge ini saya menggunakan sekitar 150 graman lah. Ya, kemudian bahan yang kedua yang harus disiapkan adalah bawang merah ya. Nah, ini bawang merah ini saya gunakan sekitar 100 gram. Tadi saya beli 1 on ya. 1 onnya 4.000. Ya lumayan pas lagi agak mahal ini bawang merah ya. Nah, kemudian bahan yang ketiga yang harus kita siapkan dan akan kita gunakan kali ini adalah ini dia nih. Ya, ya. Ini adalah gedebok pisang, apa namanya, batang pohon pisang yang ada di paling dalam ya. Dulu kita pernah membuat pupuk fosfat ya. Nah, ini bahannya ini juga. Oke. Ya, itulah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat PSB di episode kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti PSB-nya bisa sukses dan bisa jadi ya. Kalaupun misalnya nanti akan gagal lagi, semangat, kita harus ulangi lagi ya sampai titik darah penghabisan. Ya pemirsa, sebelum kita lanjut untuk eksekusi bahan-bahan untuk membuat PSB-nya, saya ingin flashback sedikit terkait dengan kegagalan proses pembuatan PSB beberapa bulan yang lalu. Ya, ini mungkin bisa menjadi pelajaran saya pribadi. Dan jika ada nanti pemirsa yang ingin berbagi apa penyebab kegagalan yang membuat PSB yang saya buat waktu itu tidak berhasil, ya bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. Mudah-mudahan ada yang punya pengalaman lebih bagus dari saya, ya. Oke, jadi inilah PSB yang dulu saya buat ya pemirsa. Dulu saya membuat PSB ini sesuai dengan panduan ya, bahan-bahannya, kemudian urutan-urutan pembuatannya. Akan tetapi mungkin ada bahan lain yang kurang, mungkin itu penyebabnya. Tapi bahan lain yang kurang itu apa, saya juga perlu informasi dari teman-teman ya yang punya pengalaman. Ya, jadi saya sampaikan pengalaman membuat PSB yang dulu gagal itu untuk jadi pembelajaran buat saya pribadi, dan mudah-mudahan ada teman atau pemirsa yang memiliki pengalaman lebih oke, lebih bagus, lebih keren lagi daripada
saya bisa dibagi ya ilmunya ya. Silakan ditulis di kolom komentar boleh. Oke, gitu ya. Ya pemirsa, langkah kerjanya sangat sederhana. Cukup pemirsa mencampurkan ketiga bahan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, dalam proses pencampurannya bisa bawangnya lebih dahulu atau tidak harus urut ya, tidak harus urut toge dulu, bawang dulu, atau batang pisangnya lebih dahulu. Bebas, mau batang pisang dulu, mau bawang dulu, mana yang lebih siap dahulu kita eksekusi. Nah, yang paling penting adalah nanti bawangnya, walaupun sebenarnya utuh begini nih bisa ditambahkan ke togenya atau ke campuran ketiga bahan ini, tetapi kan agak lama tuh proses fermentasinya nanti. Oleh karena itu kita perlu mengiris-iris bawangnya ya. Ya pemirsa, perlu diketahui bahwa bawang merah kemudian toge ini adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa yang bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara umum ya. Senyawa-senyawa yang ada di dalam kedua bahan ini sering juga disebut orang sebagai zat perangsang tumbuh ya. Kemudian setelah kedua bahan ini kita campurkan, kita remas-remas dulu ini. Oke. Diremas-remas dulu. Ya, diremas-remasnya kenapa? Mungkin ada yang tanya kenapa harus diremas-remas ya. Ya ini sebenarnya hanya untuk mengeluarkan cairan yang ada di toge dan yang ada di bawang merah. Ya, supaya senyawa-senyawa yang ada di bawang merah ini bisa lebih cepat terurai. Ya. Ya, langkah berikutnya adalah kita tambahkan batang pohon pisang yang sudah kita siapkan tadi itu. Nah, kita coba juga menggunakan berapa ini ya? Sekitar 250 graman lah kita ambil. Nah, perlu diketahui bahwa informasi pembuatan PSB dengan bahan nabati ini saya dapatkan dari channel Bali Organik TV ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar bertani organik bisa mengunjungi channel Bali Organik TV. Jadi luar biasa di sana. Saya juga penonton setia Bali Organik TV. Banyak inspirasi-inspirasi yang saya dapat dari channel tersebut, dan salah satunya adalah ini ya. Jadi informasi ini saya teruskan, saya sampaikan, saya praktekkan untuk kemudian saya sajikan ke pemirsa. Karena siapa tahu ada pemirsa yang belum menemukan informasi di sana, bisa menemukannya di sini juga gitu. Oke pemirsa ya. Nah, setelah ini nanti kita akan tambahkan air kurang lebih ya, ini kurang lebih karena bahannya cuman sedikit ya. Kita coba tambahkan air 3 literan aja lah. Ya, sesuai dengan isi toplesnya. Oke, baik pemirsa. Jadi ini sudah siap, nanti kita tinggal tutup ya. Ini kita tinggal tutup. Ya pemirsa, kenapa saya menggunakan toples yang agak transparan? Karena nanti bahan-bahan ini perlu difermentasi dan fermentasinya harus terkena sinar matahari ya. Nah, karena kita akan melibatkan bakteri fotosintetisnya itu. Oke pemirsa ya, kemudian kita nanti akan tutup ini, kita akan tutup, tapi menutupnya jangan terlalu kencang ya, biar begini aja dulu, biar supaya nanti gas yang ada di dalam toplesnya tidak perlu kita buka tutup tiap pagi. Oke pemirsa, itulah cara membuat PSB dengan bahan nabatinya ya.
Mudah-mudahan nanti PSB ini bisa jadi, nanti kemudian kita review. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.